Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Buat yang lagi nonton, yang ada di rumah, yang ada di jalan, ataupun yang di mana aja lah. Semoga enjoy di podcast pertama kita gitu kan. Jadi kita tuh di sini bakal ngobrol-ngobrol bareng tuh. Kita berdiskusi bareng tentang materi-materi yang berkaitan di mata kuliah manajemen kinerja. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu nggak sih? Kan Harus dong. biar tahu gitu, biar saling kenal itu. Siapa aja nih ngomong di podcast kita gitu. Seperti peribahasa juga, Pin. Apa tuh? Tak kenal maka tak sayang, ya nggak sih? Siap. Si paling sayang tuh. Si paling sayang ya kan. Oke lah. Kita mungkin perkenalan diri dulu dari Dimas. Gitu. Oke. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Raffi Ananda Putra, mahasiswa STIE Indonesia Banking School, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Gua dari kelompok 4. Ya, selanjutnya perkenalkan nama saya Firdan Fanani dari STY Indonesia Banking School, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia dari kelompok 4. Oke, selanjutnya halo semuanya, perkenalkan saya Justina Yasinta dari kelompok 4. Saya mahasiswa Indonesia Banking School, Prodi Manajemen dari jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke, mungkin gue juga perkenalan diri juga kali ya, biar pada kenal juga. Jadi perkenalkan nama gue Alvin Argia Putra. Gue dari kelompok 4. Gue juga dari mahasiswa Indonesia Banking School, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih nih buat ke Pak Adri dan ke Hendro ini yang udah ngasih tugas membuat podcast gitu kan. Jadi kita kayak nemuin lagi nih metode pembelajaran online baru gitu kan. Iya, benar banget, Pin. Karena kan ya kita tahu kan di pandemi gini kan kita susah buat ketemu kan. Kayak cocok banget di podcast jadi ajang metode pembelajaran baru gitu kan. Kan juga kita biasa kan kita ngobrol, kalau ketemu bareng kan kita ngobrol-ngobrol. Nah, walaupun pandemi gini kan kita masih bisa ngobrol nih walaupun online gitu kan. Tapi ya tetap aja masih bisa gitu. Iya nggak sih? Itu yang lain gimana sih? Iya, benar banget, Pin. Iya, setuju sih gua. Ngobrolnya tentang mata perkuliahan gitu. Ya. Nambah ilmu juga kan pasti. Iya, betul. Saling-saling untuk ilmu ya. Oke. Ini juga hal baru juga untuk kita. Betul banget. Mungkin kita langsung aja kali ya kita bahas ke materi-materi yang bakal kita bahas gitu kan. Boleh. Tentang manajemen kinerja gitu. Nah, sebelumnya nih, gue mau nanya ke kalian nih. Sebenarnya tuh definisi manajemen kinerja menurut kalian tuh gimana sih? Kan definisi kan cakupannya luas ya. Karena semua orang tuh mempunyai pemikirannya masing-masing gitu tentang manajemen kinerja gitu. Jadi aku mau nanya ke kalian nih, karena definisi manajemen kinerja menurut kalian tuh bagaimana sih? Mungkin dari Bang Firdan dulu. Ya, boleh dari Bang Firdan. Kalau menurut gue ya manajemen kinerja itu kayak suatu upaya komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan antara karyawan dengan atasannya ataupun sebaliknya dengan tujuan untuk mencapai tujuan utama sebuah perusahaan. Jadi kehadiran manajemen ini sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan karena dapat membantu menyelaraskan karyawan dengan sumber daya lainnya supaya tujuan perusahaan tercapai dengan maksimal. Gitu. Mungkin dari yang lain ada yang tambahan gitu. Oke, boleh kalau dari saya. Menurut saya itu manajemen kinerja itu suatu proses pengelolaan atau perencanaan di mana dapat memastikan bahwa karyawan itu bekerja secara efisien sepanjang tahun. Dalam prosesnya itu mampu mengatasi masalah yang muncul atau masalah yang ada dalam lingkungan suatu perusahaan.
gitu. Mungkin dari Bang Dimas nih. Oke, boleh ya. Kalau menurut pendapat gue ya, tentang manajemen kinerja itu merupakan suatu gaya manajemen didasarkan dari komunikasi terbuka antara manajer dengan karyawannya mengenai pencapaian tujuan serta pemberian umpan balik pada karyawan dan juga sebaliknya. Demikian pula dengan penilaian kinerja. Kalau dari gue segitu sih. Oke, mungkin dari mungkin penjelasannya berbeda-beda tapi ya tujuannya pun sama ya gitu kan. Intinya sama-sama aja gitu. Seperti yang tadi gue bilang gitu. Kan definisi orang berbeda-beda gitu, tapi tujuannya tetap sama gitu. Intinya sama, ya. Iya, betul banget. Oke, jadi di podcast yang pertama ini jadi kita tuh akan membahas 2 materi dalam manajemen kinerja, yaitu reward system dan legal issue kan. Nah, mungkin kita bakal ngebahas tentang reward system dulu nggak sih? Boleh nggak kita? Reward system dulu kali ya. Oh, iya, boleh Bang. Boleh, Pin. Nah, oke, kita masuk nih ke materi pertama tentang reward system kan. Gue nanya nih ke kalian mungkin yang tahu, mungkin bisa dijelasin kan ke penonton biar kita saling belajar gitu, biar tukar ilmu. Mungkin penonton yang udah mungkin lebih materi gue lebih tahu nih, mungkin materi yang kita sampaikan kurang, boleh itu ditaruh di kolom komen biar kita sambil saling belajar gitu. Nah, gue nanya nih ke kalian nih, kalian tahu nggak sih itu pendekatan tradisional dalam reward system tuh kayak gimana sih? Mungkin ada yang tahu gitu bisa dijelasin. Mungkin dari gue dulu ya Bang. Jadi pendekatan tradisional dalam menerapkan sistem penghargaan adalah untuk menghargai karyawan untuk posisi mereka mengisi seperti yang ditunjukkan oleh deskripsi pekerjaan mereka dan tidak perlu dengan bagaimana mereka melakukan pekerjaan mereka atau dengan kata lain itu karyawan dihargai untuk mengisi slot tertentu dalam hierarki organisasi. Dalam sistem membayar tradisional ini, pekerjaan seseorang secara langsung menentukan gaji dan tidak langsung menentukan manfaat dari insentif yang diterima. Biasanya ada berbagai pembayaran yang menentukan minimum, titik tengah, dan tingkat maksimum untuk setiap pekerjaan. Nah, mungkin dari yang lain ada tambahan atau enggak? Oke, kalau dari gua ya, pendekatan tradisional dalam menerapkan sistem penghargaan itu memberi penghargaan kepada karyawan atas posisi yang mereka isi dan tidak harus dengan cara mereka bekerja. Dengan kata lain, karyawan dihargai karena mengisi slot tertentu dalam hierarki organisasi. Dalam sistem pembayaran tradisional pun, pekerjaan seseorang secara langsung menentukan gaji dan secara tidak langsung menentukan manfaat serta insentif yang sama gitu. Dalam sistem penghargaan tradisional, masing-masing posisi ini akan memiliki gaji pokok minimum, titik tengah, dan maksimum. Misalnya sebuah universitas mungkin ya contohnya memiliki 5 peringkat untuk dosen yang baru saja disewa. Nah, ada 5 nih. Yang pertama instruktor. Pay range-nya mulai dari $30.000 sampai dengan $45.000. Berikutnya senior instruktor. Pay range-nya dia $40.000 sampai dengan $55.000. Lalu ada lagi asisten profesor. Nah, ini pay range-nya mulai dari $60.000 sampai dengan $90.000. Selanjutnya associate professor. Pay range-nya dia $85.000 sampai $105.000. Nah, yang terakhir nih ada profesor. Dia pay range-nya cukup besar, mulai dari 100.000 sampai dengan 140.000. Jadi seperti itu teman-teman. Sorry nih Bang, sebelum lanjut ke yang lain mungkin
gue tambahin dulu yang tadi Dimas udah jelasin ya. Jadi Boleh banget. dalam sistem penghargaan tradisional masing-masing memiliki posisi seperti minimal, titik tengah, dan gaji maksimal. Tadi untuk asisten dosen ya Dim, minimal itu adalah $60.000 ya. Titik tengahnya adalah $75.000 dan maksimalnya adalah $90.000. Jadi kenaikan gaji pada akhir tahun akan ditentukan oleh senioritas atau dengan presentasi dari gaji pokok seseorang, dan persentase yang sama akan digunakan juga untuk semua pekerja. Penghargaan tidak akan didasarkan pada kualitas pengajaran seperti ditunjukkan oleh peringkat mengajar atau produktivitas penelitian seperti ditunjukkan oleh jumlah dan kualitas publikasi. Terus jika gaji pokok sistem tadi profesor adalah $90.000, maka ia tidak dapat mewujudkan peningkatan gaji dia kecuali dia dipromosikan untuk jadi profesor. Karena $90.000 itu adalah gaji maksimal yang mungkin untuk diterima pada jabatan ini, gitu. Nah, mungkin dari Yestin ada tambahan. Halo, Yestin. Maaf ini udah. Oke, boleh saya simpulkan seperti yang sudah dijelaskan oleh Tilda dan Dimas. Singkatnya itu bahwa dalam sistem penghargaan tradisional itu ada juga beberapa jenis posisi dan senioritas yang merupakan suatu penentu dari gaji atau kenaikan suatu gaji, melainkan bukan suatu kinerja, di mana dalam sistem penghargaan seperti itu tidak ada hubungan antara manajemen kinerja dan penghargaan atau dalam kayak penghargaan atau reward. Itu sih kalau dari saya. Oke, berarti yang gue lihat sih dia nilai rewardnya bukan dari kinerja yang udah diberikan ke perusahaan, tapi dari jabatannya itu ya, dari posisinya itu ya. Jadi udah ditentuin gitu Bang. Iya. Dosen gajinya segini, profesor segini. Iya. Jadi walaupun dia kinerjanya bagus nih, tapi ya kalau emang gajinya udah ditentuin segitu aja. Iya, segitu-gitu aja benar. Jadi kalau misalkan bagus banget, nggak bakalan naik gajinya, tetap aja segitu. Karena emang standarnya juga udah segitu ya. Oke. Nah, lanjut nih. Masih tentang materi-materi yang ada di reward system ya. Gue mau nanya lagi nih ke kalian. Kalian udah pernah dengar istilah tentang kontingen pay nggak? Pernah Bang? Pernah. Dimas pernah tahu tentang kontingen pay? Tahu, pernah dengar. Itu kayak pembayaran kontingensi nggak sih? Wah, emang ditranslate doang emang? Itu sekarang. Gue mau coba jelasin loh tentang boleh banget Mas. Boleh banget, Tim. Mungkin juga biar teman-teman yang lagi nonton gitu kan belum masih kurang tahu gitu apa sih itu kontingensi banget kan. Mungkin bisa dijelasin gitu ke penonton. Oke, silakan nih Mas. Oke. Jadi gue coba jelasin dulu ya. Pembayaran kontingensi juga disebut sebagai pembayaran untuk kinerja. Berarti bahwa individu mendapat penghargaan berdasarkan seberapa baik mereka lakukan pada pekerjaan. Dengan demikian, karyawan menerima kenaikan gaji berdasarkan seluruhnya atau sebagian pada kinerja kerja. Peningkatan ini dapat ditambahkan ke gaji pokok karyawan atau menjadi bonus satu kali. Itu. Ketika meningkat tidak ditambahkan ke gaji pokok karyawan, seperti pada contoh kasus 1 kali bonus. Mereka ini disebut membayar variabel, dan awalnya ini rencana kontingen pay digunakan hanya untuk manajemen puncak
Jadi secara bertahap, penggunaan rencana pembayaran kontingensi diperluas untuk pekerjaan penjualan. Saat ini juga rencana kontingen pay lebih meresap. Seperti itu. Mungkin dari yang lain ada tambahan lagi tentang Kalau dari gue sih sama aja bang, pengertiannya kayak Dimas, intinya sama aja. Jadi kontingensi pay itu pembayaran untuk kinerja. Ketika individu dihargai berdasarkan kinerja pekerjaan mereka. Oleh karena itu, karyawan menerima kenaikan gaji berdasarkan prestasi kerja. Nah, kenaikannya itu bisa ditambahkan ke gaji pokok atau ke bonus yang lainnya. berarti terlihat banget ya perbedaannya dari pendekatan tradisional dan Iya, kontingen pay gitu kan. Bahwa kontingen pay kan diukur dari kinerja dari karyawan tersebut ya. Tapi semakin baik kinerja karyawannya mungkin semakin tinggi kali ya rewardnya. iya. Bonus-bonusnya lebih gede. Jadi ya perbedaannya terlihat jelas lah dari situ kan. Mm-mm. Nah, gue nanya lagi nih. Kan kontingen pay kan udah merajalela nih di perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi sekarang nih. Nah, menurut kalian nih, apa sih tanggapan kalian tentang kontingen pay yang sudah banyak digunakan oleh organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu terutama gitu. Boleh dari gue dulu ya bang. Jadi tuh kenapa organisasi lebih milih kontingen pay? Karena rencana kontingen pay ini merupakan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif. Hasilnya itu langsung terkait dengan sistem reward. Ketika sistem manajemen kinerja memiliki hubungan langsung dengan sistem reward, pengukuran kinerja dan perbaikan yang diambil jadi lebih serius. Ketika rencana kontingen pay diimplementasikan oleh organisasi, jadi jelas apa yang diharapkan dari karyawan atau hasil yang akan dihargai dan bagaimana karyawan dapat mencapai perilaku ini di hasil akhir nanti. Mungkin dari yang lain ada tambahan lagi. Boleh tambahan dari saya? Ya, silakan. Kalau dari saya sih sebenarnya hampir sama tuh sama yang udah dijelaskan oleh Vildan, di mana kontingen pay ini dia berencana organisasi itu di mana suatu kekuatan untuk menentukan kinerja yang efektif dan jelas untuk menentukan apa faktor yang cenderung mengarah pada kinerja yang efektif. Ketika rencana kontingen pay ini diimplementasikan, maka organisasi itu perlu membuat jelas apa yang diinginkan karyawan, apa perilaku tertentu atau hasil yang akan dihargai, dan bagaimana karyawan itu mencapai perilaku atau hasil. Hal ini dari dirinya sendiri itu melayani tujuan komunikasi yang penting, karena supervisor dan karyawan itu mampu memahami apa yang sebenarnya penting. Hasilnya yang tinggi tercapai agar pemain itu tertarik pada organisasi yang pahalanya tingkat tinggi kinerja dan tingkat tinggi pemain itu biasanya mendukung rencana kontingen play. Itu. Oke, terima kasih Esti. Nah, jadi dari yang penjelasan yang udah kita bahas nih, tentang dua materi itu, tentang pendekatan tradisional dan kontingen pay nih, gue bisa narik kesimpulan sih. Jadi ya terlepas dari dampak positif keseluruhan rencana kontingen pay, itu kita juga harus menyadari gitu kan bahwa tidak semua nih rencana kontingen pay itu akan bekerja sebagaimana yang sudah dirancang gitu kan. Bahkan beberapa perusahaan baru-baru ini secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan rencana kontingen pay itu. Ketika rencana kontingen pay ini dipasangkan dengan sistem manajemen kinerja, terus manajemen kinerja ini buruk nih. Nah, itu bisa menyebabkan performa perusahaan itu buruk juga gitu. Dan juga bisa menyebabkan karyawan tuh menantang gitu dari rencana kontingen pay itu sendiri tuh secara hukum. Atau juga bisa menyebabkan tuh si karyawan ini tidak termotivasi untuk tampil baik gitu.
Ketika manajer tidak bertanggung jawab mengenai evaluasi kinerja karyawan, mereka cenderung untuk memilih peringkat sehingga karyawan menerima atau menentukan tujuan yang mudah dicapai. Ada motivasi intrinsik sehingga itu mengorbankan motivasi intrinsik ketika ada terlalu banyak penekanan pada imbalan. Karyawan yang memiliki pekerjaan yang membutuhkan banyak investasi pribadi mungkin bisa aja kehilangan motivasi gitu kan. Nah, oke nih. Masih ngebahas tentang reward nih. Iya. Jadi tadi kan kita membahas materi yang di reward system tuh tentang tentang pemberian upahnya itu bisa yang kalau kayak tadi yang lu bilang kayak tradisional kan yang udah ditentuin kan, kalau coding upah kan sesuai kinerja. Nah sekarang kita tuh ngebahas reward itu yang diberikan terus apa sih sebenarnya. Nah gue mau nanya nih kayak yang lain. Boleh Bang. Sebenarnya reward apa sih yang cocok untuk diberikan kepada karyawan dalam dunia pekerjaan gitu kan? Seperti apa bentuk rewardnya gitu? Mungkin yang lain bisa jelasin. Kalau dari gue ya Bang, reward system itu kan salah satu cara yang ditempuh organisasi untuk meningkatkan motivasi kerja karyawannya yang secara umum dilakukan dengan cara pemberian dalam bentuk finansial maupun non finansial. Ya kayak contohnya bisa juga diberi emas atau barang-barang, terus tiket liburan, cuti panjang, dan masih banyak lagi. Tapi yang lebih diutamain kayak finansial ya kayak gitu. Iya. Naik gaji itu. Tapi kalau misalkan finansial kan ya kayak udah biasa gitu Bang. Iya. Rata-rata sih dalam setiap perusahaan untuk memberikan reward ya naik gaji atau ya paling enggak naik jabatan lah, gitu kan. Ya, mungkin dari yang lain ada kan bisa jadi opsi juga kan buat organisasi-organisasi yang belum menerapkan sistem reward. Iya benar banget. Tiket liburan, kasih emas. Sekarang kan lagi naik nih emas pada investasi. Iya, betul banget. Yang lain apa ada tambahan yang mungkin tadi belum disebutin sama Fildan itu ada lagi nggak? Oke, kalau gue ada tambahan nih. Mungkin sih berbeda ya dari yang udah Fildan jelasin, tapi tetap sama intinya kok. Kalau dari gue tuh bisa atasan itu memberi berupa barang. Nah, contoh barangnya itu seperti emas antam. Ataupun nyebut merek nih. Aduh, sensor Bang nanti. Oke, disensorin. Emas aja yang dimasukin. Ya, apa-apa. Logam mulia gitu. Logam mulia, ya. Bahasa sederhananya gitu. Dan juga apa ya, medali kayak ini penghargaan karyawan terbaik di perusahaan contohnya gitu. Ya, bisa ningkatin ini Bang, motivasi juga kan pasti. Motivasi kerja karyawan terbaik. Misalnya Dimas dalam bulan sekarang bulan apa? Bulan Mei bulan Mei. Nah, tadi kan si William bilang kayak tiket liburan, cuti panjang gitu kan. Gue sih pernah dengar ya, karena saudara gue juga pernah ngerasain gitu kan. Dia udah pernah mencapai target tuh yang udah diberikan perusahaannya kan. Nah, dia itu diberikan perusahaannya untuk berliburan gitu. Kayak dikasih cuti lah buat liburan. Tapi juga dia ditawarin untuk apakah mau uangnya aja gitu. Nah, sebenarnya itu kayak jadi variasi itu dalam reward itu. Iya. Banget gitu. Jadi ya reward banyak lah pilihannya gitu sesuai perusahaannya aja gimana gitu. Mungkin kalau apa namanya normalnya pasti kan naik gaji atau naik jabatan kan normalnya.
Oke, lanjut lagi nih, masih di materi tentang reward system ya. Ada istilah tuh tentang pay structure gitu, atau struktur gaji ya, bisa dibilang kan. Artinya tuh, gue translate doang bahasa Inggrisnya, struktur gaji gitu. Jadi apa sih yang kalian ketahui tentang pay structure? Mungkin yang tahu, ada yang tahu tuh, Yastin mungkin boleh. Ya, mungkin boleh dari saya. Pay struktur atau struktur organisasi itu merupakan pekerjaan dan rentang gaji yang harus selaras dengan organisasi dan mendukung tingkat gaji yang kompetitif dan tingkat keadilan umum dalam menyelaraskan kinerja yang dilakukan karyawan dalam posisi mereka dan sebagai suatu penghargaan yang mereka terima dari organisasi. Struktur gaji ini menyediakan fondasi untuk keputusan kebijakan gaji dan kerangka kerja untuk gaji adil dan konsisten organisasi. Organisasi itu menerapkan sistem imbalan berdasarkan kinerja. Mereka menghadapi pertanyaan tentang apa gaji akan ditetapkan untuk karyawan. Seperti itu sih. Mungkin ada tambahan biar semakin lebih jelas lagi tuh tentang struktur gaji. Oke. Boleh dari gua. Jadi struktur gaji itu atau pay struktur mengklasifikasikan pekerjaan ke dalam kategori berdasarkan nilai relatif karyawan. Serta informasi tersebut diawali dengan evaluasi jabatan yang di dalamnya ada job evaluation pertama atau evaluasi kerja. Nah, di sini gue akan coba membahas apa itu evaluasi kerja ya. Yang dimaksud adalah suatu proses pengumpulan data di mana organisasi dapat memahami nilai dan berbagai pekerjaan sebagai hasilnya dan membuat struktur gaji. Evaluasi kerja mencakup pertimbangan keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan untuk setiap pekerjaan. Karena betapa berharganya pekerjaan itu bagi organisasi dan berapa banyak yang membayar organisasi lain mengalokasikan untuk pekerjaan tersebut. Beberapa metode evaluasi pekerjaan yang tersedia juga populer karena memiliki peringkat, klasifikasi, serta poin atau hasil, di mana kita bisa mendeskripsikan pekerjaan yang diciptakan untuk setiap pekerjaan bagi suatu organisasi. Sebagai hasil dari perbandingan ini, pekerjaan yang paling berharga akan diberikan sebuah gaji tertinggi. Kemudian ranking method. Nah, dari ketiga metode tersebut, metode ranking ini paling sederhana dan paling mudah diimplementasikan gitu. Metode ranking terdiri dari 2 tahap tuh. Pertama, membuat deskripsi pekerjaan untuk setiap jabatan. Seperti telah dibahas, deskripsi pekerjaan adalah hasil dari sebuah analisis pekerjaan, rangkuman tanggung jawab pekerjaan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan, serta lingkungan kerja untuk setiap pekerjaan. Kedua, deskripsi pekerjaan dibandingkan satu sama lain dalam hal seberapa besar nilainya bagi perusahaan. Hasil dari perbandingan ini adalah ranking pekerjaan dari yang tertinggi hingga ke yang terendah gitu. Juga pekerjaan dengan nilai tertinggi akan diberikan gaji terbesar, diikuti urutan-urutan berikutnya. Kalau yang terendah hanya memerlukan sebuah sedikit waktu gitu, tenaga untuk mengelola secara administrasi juga mudah dan gampang. Namun metode ranking ini juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, kriteria pemeringkatan mungkin tidak dipahami secara jelas oleh evaluator. Kedua, jarak antara setiap ranking mungkin juga tidak selalu sama gitu. Kemudian ada classification method. Ini terdiri dari 2 tahap. Pertama adalah mengelompokkan kelas atau kelompok pekerjaannya. Nah, yang dimaksud
setiap kelas pekerjaan seringkali juga maksud saya disebut grade atau tingkatan, memiliki satu label tersendiri termasuk deskripsi detail dari pekerjaan yang harus dikerjakan agar mudah untuk mengelompokkan seluruh pekerjaan. Kedua, setiap unit pekerjaan ditempatkan dalam satu kelas atau kelompok pekerjaan. Hasilnya, akhirnya akan adalah kelompok kelas. Pekerjaan ini akan mendapatkan kompensasi yang berbeda. Kelebihan metode klasifikasi adalah setiap pekerjaan akan mudah memasukkan ke dalam struktur pekerjaan. Namun metode ini juga memerlukan waktu dan usaha yang lebih lama dalam proses administrasi. Jarak antar kelas juga bisa tidak sama seperti halnya pada metode ranking. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Oke, lanjut yang metode ketiga, ada the point method. Adalah metode yang paling menyita waktu. Kenapa menyita waktu? Karena dalam pelaksanaannya dibandingkan dua metode sebelumnya, tapi memberikan hasil paling akurat dalam penentuan skala upah untuk setiap jabatan. Gitu, ataupun pekerjaan di dalam sebuah organisasi. Tahap pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang akan dibayar, atau yang disebut juga compensable factors, atau karakteristik pekerjaan yang memberikan nilai tambah bagi organisasi, dan untuk itu perusahaan bersedia membayar. Misalnya nih contoh, perusahaan memutuskan faktor penting yang di dalamnya keterampilan pengalaman, tanggung jawab, dan kondisi lingkungan kerja. Semakin tinggi dan semakin buruk lingkungan kerja, maka akan semakin tinggi juga nilai pekerjaan tersebut bagi suatu organisasi. Kedua, faktor-faktor tersebut diberi skala penilaian. Misalnya, jika menggunakan 5 skala penilaian, dapat menggunakan skala 10. Misalnya, paling sedikit dibutuhkan untuk posisi tertentu, hingga 5. Kalau yang 5 ini misalnya sangat dibutuhkan untuk posisi yang dinilai. Karena itu kenapa? Penting untuk membuat narasi bagi setiap skala untuk di berbagai faktor. Seperti itu teman-teman. Bentar nih Bang, sebelum lanjut ke yang lainnya, gue mau nambahin dulu. Tadi Dimas kan udah ngejelasin tentang job evaluation ya Bang? Iya kan? Nah, selanjutnya gue mau nambahin nih, yang kedua broad branding. Jadi akhir-akhir ini tuh banyak perusahaan yang memutuskan untuk mengurangi kelas pekerjaan menjadi lebih sedikit kategori, biasanya sekitar 5. Setiap kategori ini memiliki rentang upah yang lebih lebar yang disebut band. Mungkin contohnya pada kasus universitas, misalnya dibuat 2 band. Band yang pertama mungkin terdiri dari 2 posisi, yaitu yang tidak memerlukan komponen riset sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Dan band kedua mungkin terdiri dari 3 posisi profesor atau yang memerlukan riset selain tugas administratif sebagai bagian pekerjaan. Alternatif lain juga satu band di mana di dalamnya terdapat kategori pengajaran. Band lain dalam struktur gaji universitas dapat terdiri dari administrasi dan staf, sehingga untuk total tidak lebih dari 5 band dan sudah termasuk seluruh pekerjaan gitu. Dan itu juga mencakup hingga ke keamanan, profesor, dan pemimpin universitas. Gue juga baru baca nih Bang, hasil survei dari Institute of Personnel and Development atau IPD terhadap beberapa perusahaan yang menunjukkan bahwa broad banding paling umum digunakan untuk struktur upah karena dinilai lebih fleksibel dalam memberikan reward terhadap pekerjaannya gitu.
Oke. Nah, gue juga mau nambahin nih. Kan tadi kan juga ngebahas tentang evaluasi pekerjaan ya. Iya. Gue juga mau nambahin tentang metode-metode apa saja itu yang bisa digunakan dalam melakukan evaluasi pekerjaan gitu. Jadi metode yang pertama itu ada metode analitis. Nah, pekerjaan itu dipecah menjadi komponen atau tuntutan yang dikenal sebagai faktor dan skor yang diberikan untuk setiap faktor. Total akhir memberikan urutan peringkat keseluruhan pekerjaan. Nah, metode analitis ini dapat menjadi pembelaan terhadap klaim upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama. Nah, metode yang kedua adalah metode non-analitis. Pada metode ini, seluruh pekerjaan dibandingkan dengan satu sama lain. Tidak ada upaya untuk memecah pekerjaan dan menganalisisnya di bawah berbagai tuntutan atau komponennya. Contohnya nih, dari non-analitis itu termasuk peringkat pekerjaan dan perbandingan berpasangan. Metode ini mewakili berbagai cara menyusun data pekerjaan dalam urutan peringkat. Alasan untuk evaluasi pekerjaan non-analitis adalah bahwa hal itu menghasilkan hierarki pekerjaan yang terasa adil dari pekerjaan ini di benak orang-orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut. Metode non-analitis ini tidak memberi pembelaan terhadap klaim upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama. Nah, kan dari tadi kita udah ngebahas materi pertama ya, yaitu tentang reward system gitu. Nah, mungkin nonton nih dapat ilmu nih dari kita tentang materi-materi tentang reward system ya. Betul nggak sih? Iya. Ya, mungkin ya kita juga baru kan, jadi kita sambil belajar itulah. Iya, sama-sama belajar gitu ya, Bang. Kan nggak ada yang sempurna gitu kan. Kesempurnaan hanya dimiliki oleh Tuhan ya. Betul nggak? Bener. Betul banget. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang legal issue nih. Legal issue apa sih, Pin? Apa sih? Nah itu, gue juga mau nanya nih kalian, legal issue apa sih sebenarnya? Siap. Mungkin Dimas kan nih bisa ngejelasin nih. Legal issue itu apa sih? Oke, gue jelasin dulu ya. Legal issue itu jadi merupakan sebuah permasalahan hukum di suatu perusahaan yang dihadapi oleh seorang legal officer, di mana terdapat banyak sekali permasalahan hukum yang ditemukan di sana. Meskipun demikian dapat dipetakan menjadi dua kelompok, yaitu pertama ada hukum internal dan kedua eksternal. Nah, gue bakal jelasin dulu nih internal legal issue itu apa. Jadi di dalam internal perusahaan biasanya masalah hukum berkaitan dengan tenaga kerja, masalah permodalan, masalah pengadaan bahan baku, masalah alat produksi, serta masalah restrukturisasi. Nah, kan ada 5 nih. Mungkin gue coba dulu jelasin satu-satu ya teman-teman. Pertama, tenaga kerja. Nah, di dalam ruang lingkup tenaga kerja ini beberapa masalah tenaga kerja yang perlu dicermati adalah seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan semua peraturan perundang-undangan pekerjaan gitu yang harus dilaksanakan oleh si perusahaan. Lalu lanjut ke masalah permodalan. Yang dimaksud masalah permodalan di sini adalah modal yang berupa keuangan perusahaan, di mana terkadang perusahaan itu akan meningkatkan modal yang berarti berkaitan dengan perubahan akte pendirian dengan segala konsekuensinya. Terus juga kan belum lagi nih kalau perusahaan dalamnya menambah modal, betul nggak sih? Dengan meminjam pihak tertentu yang akan berdampak
pada pembuatan perjanjian. Ya. Pasti Bang. Selain itu juga bila perusahaan akan menambah modal melalui go public atau bila sudah go public gitu, maka ini akan dilanjutkan dengan right issue. Tentunya banyak aspek legal di sini yang harus dipersiapkan oleh hal-hal tersebut. Yang ketiga ada masalah pengadaan waktu nih. Untuk perusahaan industri yang menghasilkan barang, maka pengadaan bahan baku juga banyak menimbulkan permasalahan hukum. Misalnya pembelian bahan baku atau yang disebut perjanjian pembelian. Jika melakukan penambahan sendiri, maka aspek hukum penambangan yang sangat rumit ini merupakan tantangan yang harus dibereskan gitu. Dan lain-lain untuk perusahaan jasa masalah hukum tentang bahan baku tentunya itu sangat tidak adil. Atau bahan bakunya tentu tidak ada. Yang keempat, masalah alat produksi. Perusahaan di dalam melakukan produksi tentulah sangat memerlukan alat-alat produksi seperti mesin, kendaraan, dan lain-lain. Masalah hukum yang biasanya muncul itu masalah pembelian perawatan dan penggantian mesin tuh. Biasanya akan berkaitan dengan perjanjian dengan pihak penyedia mesin produksi. Kelima, ini yang terakhir, masalah restrukturisasi. Nah, yang dimaksud restrukturisasi ini bisa meliputi organisasi perusahaan, juga bisa menyangkut restrukturisasi modal, restrukturisasi utang piutang, dan restrukturisasi lainnya, yang dimana itu rawan sekali akan munculnya sebuah permasalahan hukum. Begitu. Kalau yang internal legal issue. Jadi itu kalau internal berarti masalah yang ada di dalam perusahaan itu sendiri ya? Iya, benar Pi. Berarti ruang lingkupnya itu hanya di perusahaan itu ya? Iya, Jadi kurang kalau lebih misalkan seperti itu. ada internal berarti ada eksternal ya kan Bang? Oh iya, Iya. Nah, benar banget. Karena kan terbagi dua kan, internal dan eksternal. Nah, oke. Mungkin dari kalian ada yang bisa ngejelasin tuh. Kan tadi kan kita udah ngebahas internalnya nih. Mungkin ada yang bisa ngejelasin dari eksternal itu apa sih, masalah-masalah apa aja sih yang bisa terjadi di lingkungan luar perusahaan itu? Oke, mungkin boleh dari saya. Selain internal, ada juga eksternal legal itu. Nah, di sini gue mau tambahin eksternal legal itu atau masalah di lingkungan eksternal. Di sini dia mencakup hal-halnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada complaints. Hal yang paling penting yang berkaitan dengan eksternal legal issue adalah permasalahan komplain. Yang artinya itu semua perusahaan itu harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal yang sering diperiksa oleh pemerintah itu berkaitan dengan pembayaran pajak. Pembayaran pajak di sini walaupun diurus oleh bagian keuangan, namun seorang legal officer seharusnya tahu pajak apa saja yang harus dibayar oleh perusahaan. Nah, di masalah yang kedua itu ada masalah mengenai pencemaran lingkungan. Pajak pemerintah sangat konsen kepada masalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu tidak hanya masalah politik, namun juga ada masalah lingkungan sosial dan lain-lain yang aturan hukumnya itu harus diketahui oleh seorang legal officer. Yang ketiga itu ada masalah mengenai pengembang perusahaan. Jika perusahaannya sudah mulai berkembang, dia bisa menjadi perusahaan induk atau holding yang tentunya akan mempunyai beberapa anak perusahaan. Termasuk perusahaan melakukan akuisisi merger dan konsolidasi. Ini semua akan membutuhkan aspek hukum yang tidak sederhana dan rawan menimbulkan permasalahan hukum. Gitu. Itu dari ini masalah eksternal. Berarti udah lengkap nih, udah ada internal sama eksternal. Nah, kita lanjut nih. Ini mungkin pertanyaannya bisa susah-susah gampang lah. Betul nggak? Nih, nanti gue mau nanya nih, benar atau salah nih menggunakan hukuman itu dalam perusahaan ketika seorang karyawan itu melakukan sebuah kesalahan itu.
yang mungkin bisa disengaja atau mungkin tidak sengaja gitu dilakukan sehingga perusahaan ini mengalami kerugian itu. Mau besar atau kecil pun ya namanya rugi tetap rugi gitu kan. Iya. Nah, jadi gimana tanggapan kalian? Benar nggak sih kalau perusahaan tuh melakukan hukuman atau enggak gitu? Kalau menurut gue ya Bang, kalau masalah itu memang terus muncul, pengusaha harus memberitahu karyawan tentang kekurangan kinerja mereka sesegera mungkin loh. Karyawan kemudian harus diberikan skala waktu yang wajar untuk meningkatkan kinerjanya. Pengusaha juga harus memberikan dukungan dan pelatihan yang relevan kepada karyawannya. Mereka untuk mencapai standar kinerja yang disyaratkan. Kemudian harus memantau dan meninjau kemajuan karyawannya selama periode yang ditugaskan untuk perbaikan. Jadi nggak lepas tangan gitu aja Bang. Terus juga kalau misalkan proses ini udah kelar, karyawannya ternyata gagal nih menunjukkan perbaikan atau peningkatan kinerja yang memadai, mereka juga harus diundang ke rapat pemecatan sesuai dengan peraturan yang ada. Jika diputuskan bahwa mereka harus diberhentikan karena kinerja yang buruk, karyawan tersebut juga harus diberi kesempatan untuk mengajukan banding. Nah, gitu Bang. Jadi jangan apa-apa langsung oh ini karyawan salah langsung dihukum. Enggak Bang, ada peraturannya. Ada prosedurnya gitu ya. Dan itu nggak asal ya main apa ketika Iya, karyawan lakuin hukum kesalahan. nggak sih? Berdasarkan hukum yang berlaku juga kan. Jadi kerjawab ya berarti benar gitu. Boleh perusahaan tuh menghukum karyawannya, cuma ada batasannya dalam menghukum karyawan tersebut. Dan itu juga apa perusahaan ada aturannya. Betul banget. Jadi nggak bisa semena-mena. Ini karyawan nggak benar nih kerjanya nih, ada pecat-pecat, nggak bisa tuh kayak gitu kan. Nggak boleh. Terus ada prosedur-prosedurnya pasti. Nah pada akhirnya juga mereka tuh harus memastikan bahwa semua proses penerimaan kinerja yang ditangani secara konsisten untuk menghindari karyawan lain tuh mengklaim bahwa mereka telah dipilih atau mungkin bisa dibilang diskriminasi. Menerapkan prosedur disiplin atau kemampuan yang fleksibel dan menetapkan bagaimana masalah kinerja ditangani akan membantu pemberi kerja memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur yang konsisten yang memungkinkan mereka untuk menangani setiap situasi sesuai dengan keadaan khususnya. Oke, kita lanjut lagi kan. Masih di materi tentang legal issue. Nah, nanya lagi nih. Kan sistem manajemen kinerja yang adil dapat diterima oleh karyawan. Apa secara hukum dan dapat dikatakan secara sah gitu. Kalau menurut gue sahpin. Karena kenapa? Ya prinsip dasar yang memandu desain sistem yang adil merupakan prosedur distandarisasi dan prosedur yang sama digunakan dengan semua karyawan. Ini juga merupakan prinsip dasar yang menggarisbawahi penerapan sistem manajemen kinerja yang sah secara hukum, ya kan? Dan ada nih juga salah satu contoh kasus di Amerika Serikat, ya, dan banyak negara lain di seluruh dunia bahwa efek diskriminatif ini dari sistem manajemen kinerja itu dapat diminimalkan dengan menerapkan aturan emas. Nah, apa sih ini aturan emas? Jadi itu untuk memperlakukan semua orang dengan cara yang persis dan sama terlepas dari perbedaan apapun. Aturan emas ini juga berlaku untuk karyawan internasional organisasi multinasional yang menerapkan sistem manajemen kinerja mereka di seluruh negara dan seluruh dunia. Dan terlepas dari peningkatan kesadaran global akan masalah hukum terkait manajemen kinerja tidak diterapkan sering yang seharusnya gitu.
Berarti sah ya Bang. Berarti sah. Tapi Hmm. harus adil ya, walaupun karyawannya ini mungkin mungkin bapaknya yang punya, tapi ya sama aja gitu kan. Iya, benar. Jadi ya harus adil sih dalam misalkan di ruang lingkup nih perusahaan itu ada mungkin anaknya atau mungkin saudaranya, ya dan dunia kerja ya harus sama gitu, tidak memandang status apapun kan. Lanjut nih, kan kita udah ngebahas nih tentang legal issue kan. Nah, sebenarnya legal issue yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan tuh kayak gimana sih? Maksudnya yang di dalam dunia kerja itu kayak gimana sih? Yang bisa tahu itu bisa dijelaskan. Oke, boleh Pin. Jadi yang sering terjadi di dalam dunia kerja ya, pertama ada kelalaian. Nah, jika dokumen organisasi menggambarkan suatu sistem dan itu tidak diterapkan seperti yang telah dijelaskan, maka karyawan dapat menentang gitu evaluasi tersebut serta menuduh adanya kelalaian. Nah, yang kedua ada fitnah. Di sini pengungkapan informasi kinerja yang tidak benar dan juga tidak menguntungkan. Yang terakhir ada salah tafsir. Nah, salah tafsir ini mungkin bisa juga disebut Macam miskom. Itu ya miskomunikasi gitu ya. komunikasi antara karyawan mungkin ya. Ya, dengan Iya. manajernya, ya kan? Nah, pengungkapan informasi kinerja yang tidak benar dan menguntungkan. Jadi seperti itu salah tafsir. Mungkin Bang gue mau nanya nih, dari yang ketiga tadi yang udah dijelasin sama Dimas, yang paling sering banget terjadi di Indonesia itu apa sih legal issue-nya? Menurut gue ya nih, pandangan gue ya, kelalaian sih. Karena ya itu sebenarnya SDM juga ya Bang, ngaruh ya? Nah, iya, karena kelalaian itu tuh jadi karena orang tuh menganggap remeh pekerjaan tersebut itu. Udah gampang, nanti aja lah gitu. Justru Iya, kayak itu membuat sebenarnya nggak bagus sih kalau buat dilakukan gitu. Kelalaian itu sebenarnya simple kedengarannya, tapi itu bisa berakibat fatal. Itu menurut gue sih. Iya sih, kalau gue juga sama, kelalaian. Kalau fitnah kan itu ya udah urusan kita sama Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan imannya kuat, nggak bakal ngelakuin itu, iya kan? Iya, benar banget. Ya, tapi nggak tahu juga orang-orang. Namanya setiap orang kan berbeda-beda ya gitu ya. Betul. Ya, gitu lah. Oh, di dunia pekerjaan kan juga di dunia kerja kan kita bertemu orang banyak gitu. Iya. Punya pemikirannya masing-masing, punya karakteristik yang berbeda-beda. Nggak bisa kita di dunia kerja tuh maksa aku pengen ketemu sama orang kayak gini, ataupun gue mau berteman sama orang yang baik-baik aja ya. Nggak bisa gitu, dunia kerja itu sangat luas gitu. Kita harus bisa beradaptasi dengan siapapun orangnya, beradaptasi dengan siapapun itu. Oke. Kan kita udah ngebahas nih dari dua materi yang kita bahas tentang yang berkaitan dengan manajemen kinerja gitu. Mungkin masih mau ada yang mau disampaikan gitu dari yang lain, apa mungkin udah cukup gitu kan? Mungkin dari yang lain gimana? Cukup sih Bang. Cukup kali ya, mungkin cukup. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau nambahin langsung tulis aja ya. Oh iya, boleh banget. Boleh. Saling gitu. Apa ya namanya? Ilmu gitu ya. Mungkin materi yang saya sampaikan ya belum sempurna, masih banyak kurangnya gitu kan. Masih juga banyak salah-salahnya sedikit. Ada yang
menurut kalian lebih benar, boleh lah di-sharing ke kita gitu kan. Iya. Mungkin yang khususnya nih buat yang ada di kelas Pak Adri gitu dan teman-teman sekalian kan, mungkin kita habis setelah ini bisa diskusi bareng gitu kan, tentang Iya, yang benar. real system dan legal issue gitu kan. Benar. Kalau Nah, ada yang mau nanya juga boleh sih. Dimas siap iya, menjawab semuanya. betul, siap Oh, banget. Iya, Dimas insya Allah sama sih ya. Mas, Dimas ya sama kami Yastin sih siap. kita Ya, siap. kita semuanya akan Iya. jawab. Yang pasti dibantu Pak Adri. Ya, Pak Tolong Pak. Ya, Pak. Ya, Oke. Mungkin kita udahi saja gitu ya. Iya. Sebelum gue udahin deh, gue mau ucapin sorry dulu nih buat yang nonton. Mungkin selama nonton mungkin kita ada nge-lag lah, atau mungkin kameranya mati-mati. Ya namanya Iya. online ini ya, namanya online Iya. nih. Kan koneksi kita nggak ada yang tahu gitu kan. Iya. Kan bukan kita yang ngatur koneksinya gitu kan. Iya, Ya mohon maaf lah apabila masih ada kurang-kurangnya. Ya semoga di podcast kita yang selanjutnya sudah semakin lebih baik lagi gitu kan. Oke, mungkin gua nih Alvin sebagai moderator dan yang lain-lain juga pamit undur diri dulu dari podcast yang pertama ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. 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 Ya udah. Oh iya, Pin. Sebelum selesai nih, gue boleh sedikit nggak? Boleh. Silakan. Mungkin Apa tadi ya? gue bilang mau gue sampaikan. Mau gue sampaikan gitu ya. Iya. Pertama-tama gue juga mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, kelompok gue, dan juga para penonton yang udah menonton podcast pertama kita ya. Semoga ini bisa dapat kalian terima dan bermanfaat juga buat teman-teman di luar sana dan sekitarnya. Ya. Apa ya? Kita juga baru pertama kali buat podcast gini. Ya mungkin juga yang sudah kayak Alvin sampaikan tadi bisa lebih seru lagi, lebih baik lagi ke depannya gitu. Ya mungkin dengan topik-topik yang berbeda gitu. Jadi sekali lagi gue terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya ataupun teman-teman kelompok gue gitu. Ya jadi segitu aja sih kalau yang gue sampaikan. Iya. Kita tadi Dimas bilang ya, mungkin kita bisa bikin podcast lagi itu tentang materi-materi yang baru atau materi lainnya. Mungkin dari teman-teman sekalian mau bikin podcast bareng kita, boleh banget. Tapi gue berharap sih kalau misalkan ada podcast lagi kita lebih baik ini ya bang, offline ya bang, bisa tatap muka langsung. Seru banget itu mungkin lebih lepas lagi itu. Iya. Itu lebih seru lagi sih kalau gitu. Ya udah mungkin kita akhiri ya. Jadi kita kelompok 4 mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you guys. Terima kasih guys.